Sahabatkompas.com, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Sabtu 26 Februari 2022 melaporkan kondisi terkini warga negara Indonesia yang berada di Ukraina pasca invasi yang dilakukan Rusia. Kemenlu juga mengumumkan kebijakan pemerintah terhadap para WNI yang saat ini masih berada di Ukraina. Dilaporkan hingga Jumat 25 Februari 2022, serangan Rusia telah menewaskan 137 warga Ukraina, sedangkan 316 lainnya luka-luka. Kemenlu melaporkan ada 153 WNI yang tersebar di beberapa wilayah Ukraina. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Yuda Nugraha mengklaim seluruh WNI dalam kondisi aman. Sebagian disebut telah berada di beberapa titik safe house yang telah disiapkan oleh KBRI. Dalam komunikasi kami dengan mereka saat ini semuanya alhamdulillah dalam kondisi aman dan selamat dan telah berada di beberapa titik safe house yang telah disiapkan oleh KBRI. Kendati demikian, Kemenlu menyebut masih ada 13 WNI yang berada di medan pertempuran Ukraina. Yuda mengatakan, awalnya pihak KBRI berupaya melakukan penjemputan kepada belasan WNI tersebut. Namun, kondisi di daerah tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Di luar 13 WNI di kawasan medan pertempuran, KBRI berupaya menjemput WNI yang tersebar di Ukraina. Yuda mengatakan, pemerintah telah menyiapkan pesawat dan tim evakuasi. Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan WNI dan mengimbau mereka untuk segera melaporkan diri ke KBRI guna melengkapi data untuk proses evakuasi. Pihaknya juga meminta kepada WNI untuk berkumpul di titik aman KBRI. Nah, sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina, yaitu ada di Odessa, kita juga meminta mereka berkumpul di sana di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv. Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan Polandia. Ya. Kemudian saat ini kita juga sedang melakukan upaya penjemputan warga negara kita yang ada di Odessa oleh tim KBRI Bukares. Kita sedang memantau, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian kita juga telah menyiapkan pesawat dan juga tim evakuasi sebagai upaya antisipasi ya, ketika nanti para WNI kita sudah bisa direlokasi ya, bukan hanya di titik-titik safe house ya, namun juga kita bawa keluar menuju ke Polandia atau ke Rumania. Juru bicara Kemenlu Teguh Faizasyah mengatakan pihaknya belum berencana untuk menonaktifkan aktivitas KBRI di kota Kiev. Padahal, kondisi di kota tersebut masih sangat tidak kondusif. Namun Teguh mengatakan, pemerintah tengah memikirkan pengalihan kegiatan KBRI dari Kiev ke tempat lain yang kondisinya lebih aman. Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu meminta semua pihak menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk integrasi wilayah dan kedaulatan. Kemenlu mengatakan serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Pemerintah Indonesia meminta agar situasi tersebut dapat segera dihentikan dan semua pihak mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi. Tak hanya itu, pemerintah juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.